Ada yang bisa saya bantu? Iya ada. Kedatangan saya di sini, saya bertujuan untuk meminjam uang kepada ibu dengan tujuan untuk membuka usaha. Kira-kira berapa? Kira-kira sekitaran 10 juta. Jadi jika Anda meminjam uang kepada kami senilai 10 juta, maka Anda harus bersedia untuk membayar bunganya. Kira-kira bunganya itu dalam 1 bulan kira-kira berkisaran berapa? Pihak perusahaan memberikan bunga itu sebesar 2 juta per bulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, saya Nabila Nur Ramadhani dan teman saya Nabila Maulina. Dalam video ini, kami akan membahas tentang riba dan bunga bank. Video yang telah kita tonton di awal tadi itu merupakan contoh transaksi yang di dalamnya itu mengandung riba. Mengapa mengandung riba? Nah, penjelasan mengenai riba itu akan kami jelaskan lebih lanjut setelah ini. Baiklah, saya Nabila Maulina akan menjelaskan pengertian riba. Riba secara etimologis merupakan tambahan atau az-ziyadah, berkembang atau an-nuwu, membesar atau al-ulu, dan meningkat atau al-iftifa. Sedangkan secara terminologis, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Menurut Imam Sarkasi yang bermazhab Hanafi, definisi riba yaitu tambahan yang disyaratkan dalam transaksi jual beli tanpa adanya iwad atau padanan. Jadi, secara garis besar, riba merupakan kelebihan keuntungan atau harta dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut. Nah, sudah sedikit mengerti tentang riba kan? Kita ceritakan kembali video yang di awal tadi ya. Video yang di awal tadi itu berisi salah satu pihak yang ingin meminjam uang dengan pihak yang lain. Namun, pihak yang lain menginginkan bunga. Jadi, video tersebut mengandung riba karena terjadi transaksi barang yang sejenis, yaitu uang dengan uang, dan terdapat bunga di dalamnya. Bunganya bukan bunga buket ya, tapi bunga yang berbentuk uang juga. Maksudnya salah satu pihak itu mengambil keuntungan dengan menambah jumlah uang yang dipinjam. Penjelasan mengenai bunga bank itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya Nabila Maulina. Selanjutnya yaitu pengertian bunga bank. Bunga bank adalah keuntungan yang diberikan kepada pemilik modal dengan tingkat tertentu sesuai kebijakan yang berlaku. Dalam ekonomi Islam yang menganut prinsip syariah, tidak mengenal konsep bunga karena menurut Islam bunga adalah riba yang haram atau terlarang hukumnya. Bunga bank haram karena ada satu pihak yang dirugikan dengan adanya bunga. Dalam Islam, segala hal yang memberatkan salah satu pihak itu dilarang. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran dan dipertegas melalui hadis. Berikutnya yaitu jenis-jenis riba. Yang pertama, riba fadl merupakan riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis dengan takaran atau kadar yang berbeda. Contohnya, 2 kg beras dengan kualitas baik ditukarkan dengan 3 kg beras dengan kualitas buruk. Yang kedua, yaitu riba nasyiah. Riba ini ialah seseorang menghutangi uang dalam jumlah tertentu kepada seseorang dengan batas tertentu, dengan syarat berbunga sebagai imbalan batas waktu yang diberikan tersebut. Contohnya, Ani meminjam uang 100.000 kepada Nia dengan jangka waktu 1 bulan. Apabila Ani tidak bisa membayar dalam 1 bulan, maka akan dikenakan biaya sebesar 10.000 per bulannya. Yang ketiga yaitu riba jahiliyah.
merupakan riba yang timbul akibat pembayaran hutang melebihi pokok pinjaman, sehingga peminjam tidak mampu melunasi hutang setelah jatuh tempo. Contohnya, rentenir yang memberikan syarat kepada peminjam bahwa harus lunas dalam 5 bulan. Jika dalam waktu tersebut peminjam tidak dapat melunasinya, maka rentenir berhak mengambil sertifikat rumah sebagai jaminannya. Yang keempat, riba qard. Riba ini adalah riba dalam utang piutang, yaitu dengan mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan kepada penerima utang atau muqtarid. Contohnya, Bagas meminjam uang sebesar 1 juta rupiah kepada Bima dengan syarat adanya tambahan bunga 1% per bulannya. Yang kelima yaitu riba yad, adalah riba dalam jual beli atau yang terjadi dalam penukaran. Penukaran tersebut terjadi tanpa adanya kelebihan, namun salah satu pihak yang terlibat meninggalkan akad sebelum terjadi penyerahan barang atau harga. Contohnya, apabila membeli motor cash, maka harganya 30 juta, sedangkan jika membeli kredit, maka harganya 35 juta. Yang selanjutnya itu dasar atau dalil yang mengharamkan riba. Terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 130. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dalam ayat ini, itu sudah sangat jelas bahwa Allah itu melarang kita untuk memakan riba dengan berlipat ganda. Jadi ketika kita meminjam uang dengan seseorang, maka lunasilah sesuai waktu yang telah disepakati, agar tidak memunculkan bunga. Meminjam uang itu boleh, bunganya yang diharamkan. Jadi, agar uang tersebut tidak berlipat ganda, maka lunasilah sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Selanjutnya itu pendapat ulama tentang riba. Ternyata ada ulama yang membolehkan riba, yaitu Syekh Dr. Muhammad Sayyid Tonatawi. Dalam fatwanya, beliau menyebutkan bahwa bunga dari hasil menabung di bank itu bukanlah riba yang haram, tetapi merupakan bagi hasil atas usaha bersama. Meski pembagian hasil itu sendiri sudah ditentukan nilainya dari awal, namun menurut beliau hal itu sah-sah saja karena sudah melewati proses saling ridho di antara kedua belah pihak. Kemudian ulama yang mengharamkan riba, yaitu Yusuf Al-Qardawi. Beliau berpendapat bahwa sesungguhnya bunga yang diambil oleh penabung di bank itu adalah riba yang diharamkan, karena riba adalah semua tambahan yang diisyaratkan atas pokok harta. Artinya, apa yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan, apalagi tanpa bersusah payah sebagai tambahan atas pokok hartanya, maka yang demikian itu termasuk riba menurut beliau. Lalu yang terakhir yaitu bahaya bagi pelaku riba dan bunga bank. Apa bahaya orang-orang yang menjalankan riba? Itu dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Dia akan dibangkitkan dalam keadaan kerasukan setan. Dia bangkit, kemudian dia pingsan. Dia bangkit, kemudian dia pingsan lagi. Saking luar biasanya riba ini. Karena dia menyamakan jual beli dengan riba. Padahal Allah sudah mengharamkan riba. Kemudian apa lagi? Di dunia, harta mereka adalah harta haram. Harta haram dari hasil riba yang akan berakibat doa-doa mereka tidak dikabulkan dan akan mempengaruhi amal soleh mereka. Wajar saja kan para pelaku riba atau orang-orang yang memakan harta haram itu sulit melakukan amalan-amalan kebaikan. Itu karena harta haram masuk ke dalamnya. Demikian penjelasan dari kami kelompok 11 tentang riba.
Saya Nabila Nur Ramadhani. Dan saya Nabila Maulina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.